Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas besar pengantar kecerdasan buatan. Di mana di sini kita mempelajari terkait seleksi model menggunakan algoritma decision tree, KNN, dan F bias. Dan pada kali ini kami akan menggunakan dua algoritma yaitu decision tree dan KNN terhadap dataset aritmia. Di mana kita tujuannya itu adalah untuk mengklasifikasikan dataset aritmia berikut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Fauzan Noval Rizky. Lalu yang kedua ada teman saya Devrian Aprisandani. Lalu yang ketiga ada Muhammad Dafas Sirajuddin. Mungkin langsung saja untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya kepada saudara Devrian. Waktu dan layar kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Saya di sini akan membacakan latar belakang pengelolaan dataset. Pengelolaan dataset bertujuan untuk memahami karakteristik data, mengidentifikasi dan menangani masalah kualitas data, serta melakukan pre-processing yang sesuai untuk meningkatkan kualitas data yang akan digunakan dalam machine learning. Di sini pemilihan metode learning yaitu ada KNN dan decision tree. Pemilihan KNN dan decision tree dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan klasifikasi, kemudahan interpretasi, kecepatan pemrosesan, dan kepentingan relatif dalam domain aritmia. Di sini ada kumpulan data yang dipilih yaitu ada umur, ada jenis kelamin, ada berat badan dan tinggi badan, ada kelas, heart rate, dan lain-lainnya. Di sini KNN yaitu adalah metode machine learning yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan kedekatannya dengan tetangga terdekat dalam set pelatihan. Dan kemudian decision tree adalah metode machine learning yang menghasilkan model berupa pohon keputusan. Pohon keputusan terdiri dari simpul-simpul yang mempresentasikan pemilihan atribut dan cabang-cabang yang mempresentasikan kemungkinan nilai atribut tersebut. Di sini ada cara kerja algoritma KNN, yaitu yang pertama, hitung jarak antara data baru yang akan diklasifikasikan dengan setiap data pada set pelatihan, menggunakan matriks jarak seperti jarak Euclidean. Kedua, pilih ke tetangga terdekat berdasarkan jarak yang dihitung. Kemudian, ambil label mayoritas dari tetangga terdekat sebagai label prediksi untuk data baru. Kemudian di sini ada juga cara kerja algoritma decision tree. Itu yang pertama, pilih atribut yang paling baik untuk membagi data menjadi subkelompok yang paling homogen. Kemudian, bagi data berdasarkan nilai atribut yang dipilih. Selanjutnya, terus lakukan pemisahan data pada setiap cabang berulang pada setiap simpul daun hingga mencapai kondisi berhenti. Lalu ada yang terakhir, kondisi berhenti dapat berupa mencapai simpul daun yang homogen atau mencapai batasan kedalaman maksimum yang ditentukan. Setelah saya kembalikan kepada Fauzan. Baik, terima kasih saudara Devrian sudah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya untuk bagian hyperparameter algoritma akan disampaikan oleh saudara Muhammad Dafas Sirajuddin. Kepada saudara Dafa, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih teman saya, Fauzan Rizky atas waktunya. Selanjutnya ada hyperparameter algoritma. Yang pertama, hyperparameter dalam decision tree, yaitu kedalaman maksimum pohon maksud hindari overfitting atau underfitting. Kriteria pemisahan, split criterion, Gini index atau entropi. Lalu ada hyperparameter dalam KNN, jumlah tetangga atau number of neighbor.
Hindari sensitivitas terhadap noise atau kehilangan relevansi. Metrik jarak. Euclidean distance atau Manhattan distance. Analisis pemilihan hyperparameter. Yang pertama, decision tree. Kedalaman yang tepat untuk menghindari overfitting atau underfitting. Lalu yang kedua, pilihan kriteria pemisahan berdasarkan kecepatan komputasi atau keseimbangan atribut. Lalu selanjutnya pada KNN, tetangga yang mempengaruhi sensitivitas terhadap noise atau relevansi. Selanjutnya, pilihan metrik jarak berdasarkan karakteristik dan karakteristik data dan asumsi yang dibuat. Cara pemilihan hyperparameter. Yang pertama, eksperimen dengan variasi nilai hyperparameter. Lalu yang kedua, evaluasi performa model dengan metrik yang sesuai. Dan yang terakhir, temukan kombinasi hyperparameter yang optimal. Di sini terdapat implementasi algoritma dengan menggunakan kedua metode yang telah digunakan. Yang pertama, KNN. Parameter program ini merupakan implementasi algoritma Canary-Snake-Bors untuk melakukan klarifikasi pada data aritmia menggunakan library scikit-learn. Pada code jumping merupakan implementasi dari algoritma KNN. Lalu yang kedua, metode implementasi pada decision tree. Program ini merupakan implementasi algoritma decision tree untuk melakukan klasifikasi pada data aritmia menggunakan library scikit-learn. Dan di samping merupakan implementasi dari code-nya. Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya, Fauzan Naval. Baik, terima kasih Saudara Dafa telah menyampaikan bagiannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari atau membacakan evaluasi hasil dan diskusi. Hasil dan rumus pengukuran performansi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan algoritma KNN atau Nearest Neighbors dan Decision Tree atau DT untuk melakukan klasifikasi pada data aritmia. Nah, dari pengukuran performansi, kami di sini mendapatkan dua hal, yaitu pertama ada akurasi dan yang kedua ada recall. Nah, nilai akurasi mengindikasikan sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Pada penelitian ini, setelah kami cari, akurasi yang diperoleh adalah 0,64 untuk KNN dengan PCA dan 0,60 atau 0,6 untuk DT dengan PCA. Nah, untuk recall sendiri, yaitu berguna untuk mengukur kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan benar. Nilai recall pada KNN adalah 0,64, sedangkan nilai recall DT adalah 0,68. Nah, berikut adalah hasil analisis hasilnya. Berdasarkan pengukuran performansi, dapat disimpulkan bahwa model DT atau decision tree memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan KNN dalam mengklasifikasikan data aritmia. Lalu yang kedua, DT memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan KNN, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengklasifikasikan data dengan benar, dalam tanda kutip jika tanpa menggunakan PCA. Lalu yang ketiga ada DT juga menunjukkan performa yang lebih baik dalam recall. Hal ini menandakan kemampuan DT dalam mengidentifikasi kelas positif dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Lalu yang terakhir adalah kemampuan DT dalam mengidentifikasi aturan pemisahan yang kompleks berdasarkan fitur-fitur data aritmia menjadi salah satu faktor yang menjelaskan kenapa DT mengunggulkan KNN dalam kinerja. Nah, berikut adalah perbandingan dari hasil algoritma yang telah kita cari tadi. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui algoritma mana yang memberikan akurasi lebih baik. Di sini bisa kita lihat ada dua algoritma yaitu KNN dan decision tree, di mana KNN ketika tanpa PCA itu menghasilkan 64,83%, sedangkan dengan PCA tetap yaitu 64,83%. Lalu pada decision tree tanpa PCA itu 68,13%, dan pada
Tanpa PCA itu 68,313% dan dengan PCA itu 60,43%. Nah, di sini bisa kita lihat ketika tanpa menggunakan PCA, KNN itu menghasilkan hasil yang sama. Sedangkan ketika diterapkan pada decision tree, akurasi pada decision tree menjadi menurun ketika menggunakan PCA. Maka modality memberikan akurasi yang lebih sedikit tinggi dibandingkan KNN pada data aritmia tanpa PCA. Lalu yang kedua, menggunakan metode PCA tidak berpengaruh signifikan pada akurasi model KNN. Lalu yang ketiga, namun penggunaan PCA pada modality mengurangi akurasi klasifikasinya. Berikut kita baca kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya yaitu model decision tree memberikan keunggulan dalam akurasi dibandingkan dengan model KNN. Lalu dalam dataset aritmia yang digunakan, DT memiliki performa yang sedikit lebih baik dalam mengklasifikasikan data dengan benar. Lalu penggunaan PCA, penggunaan metode PCA tidak memberikan perubahan signifikan pada akurasi model KNN. Akurasi tetap sama dengan model KNN tanpa PCA. Namun pada model DT sebaliknya, penggunaan PCA malah menyebabkan penurunan akurasi klasifikasi menjadi lebih rendah. Yang dimana penyebabnya yaitu mungkin karena datanya yang high demand, sehingga ketika PCA mengurangi dimensi daripada data-datanya, mungkin ada beberapa komponen utama yang ikut terhapus, sehingga ini berkontra atau kontra terhadap metode daripada decision tree itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir ada saran penelitian yang menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Lalu yang kedua ada eksplorasi algoritma learning lainnya. Dan yang terakhir adalah pengembangan metode pre-processing datanya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada masukan dan kritikan, kami sangat terbuka. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.